Halo Om Hendrik. Halo. Wah, senang banget rasanya kami hari ini bisa diterima sama Om dan bahkan Om berkenan untuk kami wawancara. Ya, Gimana kabarnya hari ini Om? So kabar far, so baik. good. So far so good. Kemarin saya sempat lihat kontennya Om yang bicara soal food grade. Nah, di sana kan ada pesan yang Om sampaikan, kemasan maksudnya produk makanan yang kita beli itu kemasannya harus dijamin standar food grade-nya. Nah, sekarang saya penasaran dan ingin langsung bertanya sama selaku salah satu owner produsen kertas. Nah, di sini dalam hal ini PT KK, saya mau tanya soal yang lebih mendasar. Bagaimana sampai akhirnya KK bikin produk kemasan, kemudian bikin produk daur ulang. Nah, ini bahan dasarnya tuh dari apa sih? Bahan dasar untuk kertas daur ulang memang kertas yang tidak terpakai. Kalau bahan dasar dari kertas virgin pulp itu dari pohon. Nah, kertas daur ulang ini tidak bisa food grade kalau tidak dilapisi oleh PE food grade. Kertas yang virgin pulp ini bisa food grade tanpa dilaminasi oleh PE. Itu bedanya. Kita dari dulu jual kertas, kita tuh nggak tahu, maksudnya ternyata edukasi tentang kertas itu begitu minim di bawah, di hilirnya. Sehingga karena tidak ada orang yang bersedia kasih tahu ke end user, ke UMKM, akhirnya si Kemenangan Andalan Kertas ini bikin satu anak perusahaan namanya Kemenangan Andalan Kemasan. Kemenangan Andalan Kemasan ini berharapnya bisa mengedukasi. Apa sih bedanya? Kertas yang food grade, kertas yang tidak food grade. Apakah asal ada laminasi itu pasti food grade? Ya, belum tentu. Jadi kalau yang virgin pulp, yang benar-benar virgin pulp dan diolah untuk food contact, biasanya memang dari kertasnya sendiri sudah food grade. Jadi kertasnya memang sudah food grade. Kertasnya memang sudah food grade. Karena dia tidak dari sisa-sisa kertas kan. Dia dari pulp baru, serat pohon yang baru. Oh, berarti di sini juga memproduksi kemasan dari yang tadi Om bilang virgin pulp. Betul. Bentuk kemasan kayak apa ya? Bentuk kemasannya ada yang kayak seperti ini. Ini kertasnya sendiri sudah food grade. Oke. Agak tipis ya? Tipis, betul. Karena kalau yang tipis-tipis gini cukup. Nah, kertas untuk khusus kertas ini diolah selain food grade, dia tahan minyak. Jadi tahan minyak itu ada kit berapa, itu ketahanan minyaknya berapa menit. Nah, ini sudah diuji. Yang kita bikin ini adalah yang kit 6-7. Kit 6 lah. Kit 6 itu berarti dia sekitar, dia cukup untuk fried chicken. Jadi betapa ribetnya sebenarnya untuk bisa menghasilkan satu kantong fried chicken gini atau kantong gorengan seperti ini. Jadi butuh proses. Nah, proses ini menghabiskan biaya nggak? Menghabiskan, tapi di awalnya aja. Setelah itu kan sudah enggak. Makanya kemasan ini pun tetap murah. Ini bisa diadu sama yang tidak food grade harganya. Bisa diadu. Yang tidak ada sertifikasi atau apa gitu. Kertas ini, apakah KAK memproduksi kertas? Tidak. KAK bekerja sama dengan pabrik yang memproduksi kertas ini. Tentu dengan yang sudah sertifikasinya lengkap. Oh, jadi KAK bukan si pembuat kertasnya? Bukan. KAK itu kalau untuk yang kertas virgin pulp ini, Kemenangan Andalan Kertas itu adalah distributornya. Kemenangan Andalan Kemasan itu adalah produsen untuk kantongnya. Oh, ya sih. Oh, jadi produsennya tuh Kemenangan Andalan Kemasan, betul. Soal HTI Om, hutan tanam kan kalau penggunaan untuk
kertas, si pohon yang ditebangnya itu emang hutan khusus kan? Memang hutan khusus dan itu punya si pabrik itu. Jadi mengolah juga nggak KAK? KAK itu sebenarnya tidak mengolah. KAK itu gini, keuntungan KAK dibanding pabrik kertas itu adalah apa? KAK ini karena dia tidak memproduksi kertas, sehingga dia bisa memilih yang terbaik untuk konsumennya. Oke. Jadi tidak terikat dengan satu pabrik. Oh iya. Jadi kita bisa milih, oh ini ternyata berjalan ini kurang bagus kertasnya, ini segala. Kita bisa cut. Itu keuntungan KAK dibanding pabrik kertas. Berbeda kalau KAK punya pabrik kertas. Berarti dikomparasiin ya? Betul. Jadi sebelum kita menjual, kita sudah tes semua dengan semua sertifikasinya, baru kita jual. Untuk kertas ini 2023-2024 itu akan ada satu sertifikasi baru, yaitu non fluoro. Itu sih teknis banget ya. Jadi harus non fluoro baru bisa dapat FDA. Kita kalau untuk yang virgin pulp, kita yang nggak asal. Kita dari awal bilang bukan anti virgin pulp, tapi kita mensosialisasi kertas daur ulang itu menjadi satu opsi. Tidak semua menjadi pengurangan plastik itu menjadi tanggung jawab virgin pulp. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada tanggung jawab kertas daur ulang juga. Oh iya. Yes. Sebagai bentuk apa ya? Peduli terhadap lingkungan. Betul. Soal tadi Om, kan yang soal selektif tadi. KAK kan standarnya, maksudnya punya standar sendiri. Kenapa Om harus sampai selektif itu? Karena KAK ini menggaransi si customernya, si kemenangan dalam kertas ini. Jadi kita akan jual dengan harga yang sangat kompetitif. Sangat kompetitif. Yang kedua, kita memberi pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik. Yang ketiga itu ada after sales-nya, yaitu semua kertas yang beli dari kemenangan dalam kertas, kalau terjadi sesuatu, misalkan nyetaknya susah atau apa, kita menggaransi semua. Jadi orang mau sepulangkan kertasnya, kita pulangin uangnya 100%. Nah itu kan yang mendasari KAK, sehingga KAK kan ada garansi seperti itu. KAK harus selektif, produsen mana, karena itu kan sebenarnya memberatkan KAK. Bisa nggak KAK jual kertas yang tidak food grade bilang food grade? Bisa aja, cuman kan itu bukan jiwanya KAK. Enggak banget pokoknya. Enggak banget. Oke. Jadi KAK sudah bisa memastikan produk-produk yang akan distribusikan ini adalah produk yang sudah Kita, terjamin. betul, kita garansi Pak. Garansi. Karena sebelum dijual bebas, dijual banyak, kita biasanya tuh coba dulu. Biasanya pabrik-pabrik yang kertasnya mau dijual sama kita, dia akan kirim barangnya. Kita tes cetak, tes bikin, tes sampai jadi. Bahkan kalau semuanya oke, kita sampai mungkin makanya di marketplace kita ada barang yang discontinue. Sebenarnya bukan discontinue, itu adalah bahan yang tesan. Oh, tesan, oke. Jadi kita bikin cuman misalkan 10.000 piece. Dan itu nggak bikin lagi. Bukan nggak bikin, kertasnya akan diproduksi. Kedepannya baru bikin lagi. Oke. Oh, jadi kalau trennya bagus, akan diteruskan? Akan diteruskan. Jadi nggak ada masalah semuanya. Akan diteruskan dan akan kita jual juga ke percetakan-percetakan. Dan baru kita menggaransi kertas itu. Soal pelayanan tadi Om, maksudnya berarti orang yang berminat atau pengen gitu punya atau bikin juga di KAK, berarti prosesnya sangat dibuat mudah atau Sangat mudah. sangat Tinggal di WhatsApp, kirimin desainnya, sudah kita bisa produksi. sesederhana itu ya? Sesederhana itu. Oh, Karena ini pun sesederhana itu. Kita menggunakan lemnya aja bukan menggunakan lem yang ribet. Kita menggunakan sagu dan air, lemnya sagu? iya, dan air panas. oh untuk ini ya, untuk si Perekatnya perekatnya, oke. Oh dari sagu? dari sagu. Gimana ya? Kuat si Kuat. Kalau sagu itu hanya bisa buat nempel kertas yang tipis. Oh, Kalau yang tebal itu nggak bisa. oh ya ini kan tipis ya. Betul. Nah kalau yang paper bag yang tebal yang pakai kertas daur ulang itu kita nggak pakai lem sagu, kita lem pabrikan. Kalau ini selain kertasnya aman, lemnya sudah pasti aman. Ini berarti yang dikerjakan sama pengrajin kantong kertas ya? Betul. Jadi kertasnya ini food grade, lemnya itu food.
karena Lem makanan. artinya bisa dimakan. Bisa dimakan. Lem itu apa? Karena dari sagu Oh iya, karena dari bahan yang alami. yang memang kita sehari-hari makan. Jadi ada sertifikasi food grade gak buat lemnya? Nggak ada, tapi lemnya itu food. Bahkan boleh dimakan. Ada yang bilang misalkan, ada yang konyol bilang, lemnya itu kan jadi nggak ini. Yang punya sertifikasi lem food grade, berani nggak makan lemnya? Menarik. Nggak berani. Om sendiri berani kalau Saya berani kalau ditantang. Saya satu suap pakai lem saya, dia satu suap lem dia. Karena itu kan sagu. Oh iya betul. Nah, kalau dia nggak berani, dia pakai lem ini. Kalau tercampur, apakah kamu berani? Iya mungkin di lem juga ada kandungan lain gitu ya. Biarpun food grade, maksudnya mungkin aman ya tercampur makanan, tapi lu berani makan nggak? Kalau lu nggak berani, kok lu berani?